Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kimia organik kelas 12. Kali ini kita akan masuk ke pertemuan keempat dari topik amina. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sikloamin dan cara pembuatan reaksi-reaksi pembuatan senyawa amina. Dan pada pertemuan ini saya tidak membuatkan Q&A video atau menjawab secara langsung pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Google Docs karena sampai saat ini untuk materi yang ketiga belum ada pertanyaan. Saya berharap tidak adanya pertanyaan ini menandakan kalian sangat paham atau sudah mengerti dengan materi kita sebelumnya. Tapi jika ada yang ragu atau belum paham, silahkan ditanyakan, boleh secara langsung atau menuliskan pertanyaan di Google Docs atau di formulir yang telah disediakan pada pertemuan sebelumnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, pada video ini kita akan membahas tentang bagian keempat dari senyawa amina. Tapi sebelumnya, worksheet atau tugas dari video ini di pertemuan pada minggu keempat ini adalah pembuatan metode eee, pada sintesis anilin dari nitrobenzen. Nah, supaya tidak bingung, di akhir video saya akan menjelaskan langkah-langkah yang harus kalian lakukan atau yang bisa dipelajari untuk menjawab soal pada worksheet pada pertemuan kali ini. Baiklah, pada pertemuan yang keempat, bagian keempat dari senyawa amina ini, kita akan membahas diazonium salt dan azodice, garam diazonium dan pewarna azo. Sebenarnya ini sudah tidak terlalu asing bagi kalian karena sudah dipelajari di AI 1, analisis instrumen 1, karena prinsipnya adalah eh, kalian diminta untuk membuat suatu zat warna supaya dapat diukur menggunakan spektrofotometri visible. Nah, zat warna yang banyak digunakan adalah zat warna azo. Nah, oke, sebelum kita mulai, kalian bisa pause dulu videonya, kemudian mencoba menjawab pretest berikut. Ada 3 soal. Yang pertama adalah what is the connection between the diazonium salt and azodice? Kemudian yang kedua, what is the connection between amine compound and the diazonium salt? Dan yang ketiga, explain what do you know about some color chemical compound. Yang coba di kira-kira aja ya, nggak harus benar, pretest supaya ada dasarnya dulu. Misalkan apa hubungan antara senyawa azo dengan diazonium salt? Ini namanya aja mirip nih. Kira-kira apa sih hubungannya gitu. Silakan di-pause, dicoba ditulis di bukunya. Kemudian yang kedua, apa hubungan antara senyawa amina dengan diazonium salt? Karena ini kan masih dalam bab amina. Kenapa kita mempelajari diazonium salt gitu? Kira-kira hubungannya apa? Dan yang terakhir, coba kalian pikirkan atau dilihat dari kehidupan sehari-hari, zat warna. Nah, apa yang kalian tahu dari zat warna itu? Kenapa suatu cairan bisa berwarna? Kenapa bisa benda bisa berwarna tertentu gitu? Kira-kira apa yang menyebabkan dia berwarna? Oke, kalau sudah dijawab, kita akan mulai masuk ke materinya. Yang pertama adalah introduction. Saya akan memperkenalkan sedikit tentang diazonium salt dan azodice. Nah, pertama tujuan kita belajar. Buat apa kita mempelajari azodice dan diazonium salt ini? Yang pertama tentu saja karena dari namanya azodice, berarti tujuan kita adalah untuk mengetahui ternyata banyak zat warna yang ada di kehidupan kita sehari-hari, baik itu sebagai seorang analis kimia yang kalian temukan di laboratorium, khususnya di laboratorium instrumen yang menggunakan spektro, itu senyawanya adalah senyawa azo, gitu ya, sebagai senyawa zat warna, rata-rata senyawa azo. Kemudian untuk diazonium salt, tujuan kita mempelajarinya adalah untuk mengetahui ternyata ada suatu zat antara yang disebut sebagai intermediate compound
ketika ingin membuat senyawa azo. Makanya di lapsus AI kalian menuliskan ketika menambahkan natrium nitrit dengan suatu senyawa primary amin misalkan seperti itu tidak langsung terbentuk senyawa azo, tapi terbentuk terlebih dahulu adalah diazonium salt, barulah direaksikan lagi dengan suatu senyawa aromatik, maka terbentuklah suatu senyawa azo yang berwarna. Jadi jelas tujuan kita mempelajari diazonium salt ini adalah untuk mengetahui suatu senyawa intermediate. Kenapa kita tidak skip saja? Karena ini sangat penting untuk senyawa azo itu sendiri dan untuk senyawa-senyawa organik lainnya nanti yang dapat menunjang pengetahuan dasar dalam sintesis kimia organik, baik itu di semester ini maupun semester genap maupun ketika kalian kelas 13 ataupun di kuliah nanti. Sangat tidak rugi untuk memahami ini. Oke. Lalu kegunaan dari diazonium salt. Kegunaannya adalah seperti yang saya sampaikan sebelumnya sebagai intermediate compound atau sebagai zat antara. Salah satunya seperti ini contohnya. Misalkan kita ingin membuat suatu senyawa azo. Setelah direaksikan, walaupun kita tidak butuhkan diazonium salt ini, tetapi ternyata sampai akhir produknya tidak ditemukan senyawa azo yang kita inginkan. Nah, barulah di cross check kira-kira masalahnya di mana. Biasanya masalahnya itu adalah tidak terbentuknya diazonium salt. Berarti ini adalah sebagai indikator kalau sudah terbentuk ini maka bisa terbentuk senyawa azo. Nah, ini kuncinya di sini. Karena berarti kita harus membuat diazonium salt ini dulu. Nah, selain itu juga fungsinya adalah sebagai suatu elektrofil. Elektrofil ini adalah suatu spesies atau suatu molekul yang dapat digunakan untuk membuat senyawa-senyawa yang dibutuhkan, senyawa organik khususnya ya. Nah, jika kalian asing dengan istilah elektrofil, kalian mungkin masih ingat dengan istilah nukleofil. Nah, nukleofil itu sendiri adalah lawan dari elektrofil. Gitu ya. Contohnya, kalau nukleofil, ciri khasnya adalah memiliki PeB. Nah, kebalikannya, kalau elektrofil memiliki muatan positif. Nah, ini ciri khasnya, perbedaannya, berlawanan. Kalau dilihat dari namanya saja, nukleofil berarti nukleofil, pencinta nukleus atau pencinta inti, dan inti itu bermuatan positif. Maka dia paling suka bereaksi dengan yang positif. Sedangkan kebalikannya elektrofil, elektron, berarti dia penyuka elektron atau penyuka yang negatif, elektrofil. Nah, diazonium salt ini adalah suatu elektrofil sehingga dapat digunakan sebagai starting material atau sebagai bahan untuk membuat senyawa-senyawa lain. Dapat juga menjadi substituen pada suatu senyawa aromatik. Misalkan dari benzen, kita ingin membuat nitrobenzen bisa, atau menggunakan membuat apa ya, toluen dari benzen, berarti kita buat elektrofilnya. Nah, yang itu yang tadi saya sampaikan itu akan kita pelajari di semester genap nanti, sehingga sangat tidak rugi ketika kalian memahami ini. Nah, bagaimana dengan azodize? Azodize ini kegunaannya banyak sebenarnya ya. Saya coba simpulkan atau persempit yang paling berhubungan dengan kehidupan kita sebagai seorang analis kimia. Yang pertama, dia dapat menjadi coloring agent atau zat warna yang biasanya dimanfaatkan pada analisis spektro menggunakan spektro. Karena banyak analat atau zat yang ingin kita analisis itu tidak berwarna. Sehingga kalau tidak berwarna, maka tidak dapat diukur menggunakan spektrofotometer visible misalkan seperti itu. Nah, caranya bukan berarti zat tersebut tidak bisa diukur sama sekali. Caranya adalah dengan memberikan dia gugus fungsi yang membuat dia berwarna. Atau bahasa sederhananya adalah membuat analat tersebut berwarna. Cara membuatnya berwarna yaitu dengan mengubahnya menjadi gugus fungsi yang memiliki gugus fungsi azo. Atau dengan kata lain mengubahnya menjadi suatu senyawa azo yang berwarna.
Sehingga ketika dia telah menjadi suatu senyawa azo, maka intensitas warnanya sesuai dengan konsentrasi si senyawa tersebut. Sehingga dapat diukur menggunakan spektro. Nah, kemudian selain itu juga untuk di industri, senyawa azo ini banyak digunakan pada sebagai zat warna pada industri-industri, contohnya industri tekstil, pewarna-pewarna pakaian gitu. Sebenarnya mungkin salah satu dari kalian mungkin pernah menggunakan gitu, cuma tidak sadar kalau itu adalah senyawa azo. Contohnya kalau yang sederhana banget ya, kalian bisa mewarnai baju menggunakan one text. Kalau ada yang tahu one text, tinggal diencerkan, kemudian direbus bajunya, maka berubah warna. Nah, itu adalah salah satu contoh senyawa azo, gitu ya. Salah satu senyawa azo. Itu kegunaannya. Nah, kemudian yang kedua, senyawa azo ini juga dapat digunakan sebagai indikator pada conventional analysis. Apa bedanya dengan coloring agent? Kalau coloring agent ini ya warnanya tetap gitu. Misalkan kalau suatu senyawa kita buat senyawa azonya menjadi warna merah ya maka dia tetap berwarna merah. Nah, kembali ke prinsip indikator pada misalkan pada titrimetri gitu ya. Indikator itu adalah suatu zat yang dapat mengubah warna larutan dengan kondisi tertentu. Berarti di sini senyawa azo itu juga dapat berubah warna sesuai dengan kondisi. Misalkan pada titrasi asam basa, maka ketika asam warnanya berubah, ketika basa warnanya berbeda gitu. Dan dengan demikian kita bisa menggunakan senyawa ini menjadi indikator. Contoh senyawa azo yang dapat digunakan sebagai indikator pada titrasi asam basa adalah red methyl misalkan, atau metil merah MM, atau SM ya, orange methyl, methyl orange. Nah, kenapa ini bisa menjadi indikator? Bisa dilihat di struktur dari red methyl, contohnya yang pertama. Sebelum saya masuk membahas kenapa ini bisa menjadi indikator, yang pertama yang bisa saya jelaskan adalah kenapa sih red methyl itu berwarna? Atau kalau kita generalisir pertanyaannya menjadi kenapa suatu larutan bisa memberikan warna tertentu? Nah, simpelnya adalah warna itu berhubungan dengan cahaya. Jadi ketika suatu cahaya pada panjang gelombang tertentu sampai ke mata kita, maka mata kita akan menerima atau mata kita sebagai sensor akan menerima informasi tersebut sebagai warna. Gitu. Kenapa ada warna berbeda-beda? Itu disebabkan oleh panjang gelombang dari cahaya yang sampai ke mata kita. Nah, kalau kita persempit lagi, kenapa suatu larutan bisa berwarna? Apabila larutan tersebut mampu menyerap cahaya, kemudian memancarkan kembali cahaya tersebut pada panjang gelombang yang berbeda dari yang diserap. Kenapa bisa berbeda panjang gelombangnya? Karena senyawa tersebut memiliki kemampuan untuk menyerap cahaya. Nah, ketika dia menyerap cahaya, maka terjadilah eksitasi. Mungkin sudah dipelajari ya di AI1. Nah, yang saya titik beratkan di sini adalah kenapa bisa terjadi demikian. Biasanya senyawa-senyawa organik yang dapat mengalami hal tersebut adalah yang memiliki ikatan rangkap terkonjugasi. Ketika ada cahaya, maka bisa kita katakan cahaya tersebut adalah sebagai suatu energi, maka dia akan menyebabkan ikatan rangkapnya berpindah. Nah, perpindahan ikatan rangkap ini akan berputar yang dikenal sebagai resonansi, dia akan memancarkan cahaya kembali. Gitu. Nah, semakin panjang siklus resonansinya, maka semakin berbeda panjang gelombang yang dipancarkan kembali sehingga kita bisa melihat warna yang berbeda, gitu ya. Oke, kita kembali ke sini. Misalkan ini bukan suatu senyawa azo, misalkan kalau ini kita pecah menjadi dua senyawa. Senyawa yang di kanan berupa benzoic acid dan senyawa yang di kiri berupa ada yang
Ingat ya, ditebak aja dalam hati. Ya benar ya, yang benar. Ini adalah anilin, tertiary anilin, berarti N,N-dimetil anilin. Oke, kalau kita lihat senyawa asam benzoat, bagi yang pernah melihat benzoic acid di lab, kalau kalian masuk PKT ada ya larutan asam benzoat di situ. Asam benzoat adalah zat yang tidak berwarna. Sama dengan anilin juga. Padahal di sini telah terbentuk suatu ikatan rangkap yang terkonjugasi. Tetapi ikatan rangkap terkonjugasi ini belum cukup untuk membuat pancaran spektrum yang berbeda pada panjang gelombang yang berbeda, sehingga kita katakan dia tidak berwarna. Gitu ya. Sama dengan anilin juga. Bagaimana cara membuat kedua senyawa ini menjadi berwarna? Caranya adalah digabungkan. Digabungkan menggunakan suatu gugus. Nah, baru masuk ke sini. Gugus ini yang kita pelajari yaitu gugus azo. N double bond N. Sehingga kenapa N harus double bond atau ikatan rangkap? Dia akan menyambung terkonjugasi ikatan rangkapnya. Itu ya. Nah, inilah yang disebut sebagai senyawa azo. Oke, kita lanjutkan. Sekarang pertanyaan kedua tadi. Kenapa senyawa ini bisa berubah warna? Oke. Kalau kita lihat bagaimana cara dia beresonansi atau cara perpindahan ikatan rangkap pada senyawa ini, kalau saya tuliskan N ini memiliki PeB, masih satu ya, karena elektron valensinya ada 5, berarti ini ada PeB satu pasang. Oksigen, karena elektron valensinya ada 6, maka dia memiliki 2 pasang PeB. Di sini oksigen. Nah, oksigen ini dapat menarik, karena sangat elektronegatif, dapat menarik ikatan pi. Karena ikatan pi itu sebenarnya adalah ikatan kovalen yang lemah, maka dia akan menarik ikatan rangkap ini untuk putus dan bebas menjadi PeB baru. Sehingga oksigen akan memiliki 3 pasang elektron bebas. Nah, akibat putusnya ikatan rangkap ini menjadi single bond, oksigennya tidak apa-apa karena dia tetap memiliki elektronnya 8. 3 bebas, 3 pasang bebas, ada 6. Satu sepasang lagi digunakan berikatan dengan ikatan kovalen sigma dengan karbon. Yang bermasalah di sini adalah karbon. Karbon akan menjadi karbokation karena kekurangan elektron. Dan karbokation itu sangat reaktif. Akibatnya dia harus menarik elektron yang ada pada ikatan pi pada ikatan hidrokarbon sebelahnya pada benzen. Sehingga ini akan ketarik ke sini. Ini menjadi ikatan rangkap. Kalian bayangkan aja ya, ini menjadi ikatan rangkap. Oke. Nah, ya sekarang walaupun ini sudah netral, C tidak menjadi karbokation, karbokationnya pindah ke sini. Pindah ke sini. Ini menjadi karbokation. Maka caranya adalah dengan memindahkan ikatan rangkap yang sebelahnya. Nah, disinilah fungsi dari senyawa azo itu. Sehingga ini pindah, ini netral, sekarang yang ini, N-nya. Kemudian N-nya mengambil ikatan rangkap dari sini. Kemudian yang ini yang positif, ini pindah lagi ke sini. Ini yang positif. Kemudian ini pindah lagi ke sini. Dan ini yang positif. Nah, kalian masih ingat tadi di sini ada ikatan rangkap. Kalian bayangkan aja. Sini tadi ada ikatan rangkap. Atau mungkin saya gambarkan aja ya. Ini yang warna hijau ini ikatan rangkap yang baru terbentuk. Ini ya, ikatan rangkap yang baru terbentuk. Nah, maka ikatan rangkap yang baru terbentuk ini pindah ke sebelah sini. Sehingga ini akan menjadi positif kembali. Kemudian yang ini sekarang yang pindah ke sini. Sehingga ini menjadi ikatan rangkap, ini menjadi positif. Kemudian ini akan pindah ke sini, ini menjadi positif. Kemudian ini pindah ke sini, ini menjadi positif juga. Kemudian ini yang tadi terbentuk pindah lagi ke sini, karbokation ini menjadi positif. Kemudian tadi yang sepasang lagi itu ke sini lagi. Misalkan tadi ya saya gambarkan ada di sini.
Ini menjadi ke sini. Maka dia kembali menjadi senyawa seperti sebelumnya. Nah, ketika ini selesai siklusnya, maka dia akan memancarkan energi kembali. Nah, energi yang dipancarkan ini berbeda dengan energi yang diterima tadi, atau dengan kata lain panjang gelombangnya berbeda. Sehingga terciptalah warna yang baru. Misalkan tadi diberikan warna putih semua spektrum, tapi yang dipancarkan cuma warna, misalkan warna sindur. Ini untuk yang MM pada kondisi netral seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ini bisa berubah warna dengan adanya kondisi tertentu? Nah, sebelum saya jelaskan lagi ke sini, kita lihat dulu apa sih yang membuat suatu MM ini bisa berubah warna. Ternyata yang bisa membuat dia berubah warna adalah perubahan pH. Dengan kata lain, adanya konsentrasi H+ atau adanya konsentrasi OH-. Nah, apa pengaruhnya jika ada H+? Kalau ini netral, maka dia akan menjadi senyawa seperti ini. Ini tetap menjadi molekul, ini juga menjadi COOH molekul, bukan ion. Tapi ketika ada asam, misalkan kita turunkan pH-nya menjadi asam, maka dengan kata lain di situ ada konsentrasi H+ yang tinggi. Nah, H+ ini akan mempengaruhi gugus yang bersifat basa di sini. Karena kita sudah mempelajari kalau amina itu bersifat basa, maka yang terpengaruh adalah N-nya. Karena N ini merupakan donor elektron. Maka dia akan mengambil H+ seperti ini, sehingga akan terbentuk NH. N-nya bermuatan positif. Nah, dengan adanya muatan ini, maka dia akan mempengaruhi perpindahan elektron ini. Gitu ya. Mempengaruhi perpindahan elektronnya. Perpindahan dari pas ikatan rangkapnya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang ada adalah OH-? Tentu saja yang bereaksi bukan N di sini karena N bersifat basa, nggak mungkin bereaksi dengan basa. Maka N-nya tetap menjadi N bermuatan bukan bermuatan tapi memiliki PEB, tapi yang terpengaruh adalah yang bersifat asam COOH. Karena kita tahu COOH itu adalah asam karboksilat yang bersifat asam. Jadi OH akan mengambil H di sini menjadi H2O. Di sini menjadi O bermuatan negatif. Ini saya coret ya H-nya. Nah, apa akibat dari muatan ini? Sama, akibatnya akan mempengaruhi siklus dari resonansi yang ini sehingga terjadilah perubahan warna. Gitu ya. Saya tidak akan menjabarkan terlalu jauh ya karena cukup yang pertama saja yang ini. Nanti terlalu ribet gitu ya, terlalu rumit. Yang harus dipahami adalah ketika adanya H+ dan OH- akan membuat perubahan pada struktur ini. Perubahan pada struktur ini akan mengubah model resonansinya. Dan model resonansi yang berubah akan mengubah panjang gelombang yang dipancarkan kembali. Karena panjang gelombang yang dipancarkan kembali itu berbeda dengan adanya OH- atau H+, maka warna yang kita terima oleh mata kita akan berbeda juga. Sehingga kita bisa simpulkan pada kondisi asam ternyata MM berwarna merah. Sedangkan pada kondisi basa dia berwarna kuning dan pada saat netral atau molekulnya netral dia berwarna sindur. Nah, jika ada yang kepikiran seperti ini, mungkin yang sudah paham mungkin kepikiran ya. Kenapa molekul ini netral bukan pada pH 7? Harusnya kan pH 7. Kalau H+ plus OH- itu setara, maka pH-nya sama dengan 7. Tapi molekul ini tidak netral pada pH 7. Justru pada pH 7 itu dia akan terionisasi di asamnya. Dia akan terionisasi. Dia mengambil ion dari air. Gitu ya, pada pH 7. Nah, jika kalian ingat berapakah rentang pH MM? Rentang pH-nya berada pada di bawah 7 atau pada pH asam. Atau kalau kita ambil tengah-tengah itu pada pH 5,6. Berarti ini asam nih. Dengan kata lain pada pH 5,6 lah molekul ini netral. Apa yang dinamakan netral? Ini tidak terionisasi, gugus COOH juga tidak terionisasi. Atau N tidak menjadi N+, COO- bukan tidak menjadi COO- tapi COOH
itu netral. Pertanyaannya, kenapa bukan pada pH 7? Harusnya kan pH 7. Nah, ini dipengaruhi oleh kekuatan dari gugus-gugus yang asam dan gugus yang basa. Karena dia pada pH asam, dapat disimpulkan bahwa gugus asamnya itu lebih kuat daripada gugus basanya. Nah, kalau di sini cara kita memastikan kok bisa gugus yang COH ini lebih kuat asamnya dibandingkan gugus N pada amina ini. Detailnya atau spesifiknya kalian bisa cek di nilai pKa dan pKb dari gugus-gugus ini. Tetapi ini udah di kelas 10 ya, pernah dipelajari ya kelas 11 ya, pKa dan pKb. Nah, di situ itu dipengaruhi di situ. Tapi jika kita ingin menebak saja walaupun tidak mengetahui angka pastinya, maka kita bisa menghitungnya dengan cara seperti ini. Berapakah jumlah atom yang mempengaruhi ketertarikan elektron? Di sini ada 1 N, di sini ada 2 O, maka lebih banyak O. Kalau jumlahnya sama, kita bisa menghitungnya dengan manakah yang lebih kuat menarik elektron. Ternyata oksigen lebih kuat. Dari mana kita bisa menyimpulkan? Karena letak oksigen pada tabel periodik itu lebih kanan. Karena semakin kanan suatu atom pada tabel periodik, maka semakin kuat elektronegativitasnya, semakin besar nilai elektronegativitasnya. Maka sampai sini kita dapat menyimpulkan bahwa gugus ini lebih asam dibandingkan gugus aminanya. Maka dia netral pada pH asam. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang kedua dari senyawa azo yang dapat berubah warna adalah SM atau orange methyl. Nah, ini sama saja sebenarnya. Ini ada gugus aminnya, kemudian di sini ada gugus asamnya. Hanya saja asamnya di sini berupa SO3H. Ini ditulis Na karena berarti sudah terionisasi gitu ya. Kalau mau yang belum terionisasi ya pada pH berapa, pada pH netralnya berarti di sini SO3H. Nah, jika kalian mengingat SM itu ternyata lebih asam dibandingkan MM rentangnya. Kita bisa menyimpulkan dari sini karena oksigennya lebih banyak dibandingkan COH tadi. Dan bisa juga dianalisis dari selisih dengan S-nya. Kalau mau diambil gambaran ya bisa ditulis seperti ini. Gugus SO3H itu lebih kuat elektron negativitasnya atau lebih asam dibandingkan gugus COOH. Walaupun sifatnya mirip tapi ini lebih kuat. Jadi ini lebih asam. Dengan kan gugus yang ininya sama dengan yang MM. Yang ini sama dibandingkan yang ini. Maka dapat dikatakan pH netralnya si SM ini berada di bawah pH netral dari MM. Yang tadi 5,6. Pasti di bawah itu SM. Kalian bisa cek ya di bukunya lagi. Nah, itu kegunaan dari senyawa azodise. Sekarang kita lanjutkan. Bagi yang belum terlalu paham, kalian silakan di pause videonya, kalian ulang lagi. Karena ini sangat penting juga ya, buat seperti yang saya katakan tadi, tidak hanya untuk persiapan kalian UAS misalkan, tapi untuk penunjang pengetahuan selanjutnya ketika kalian kelas 13 atau ketika kalian semester genap, bahkan ketika kuliah tadi. Oke, kita sekarang masuk ke pembahasan diazonium salt. Nah, yang akan kita bahas yang pertama adalah struktur dari diazonium salt ini. Yang dinamakan sebagai diazonium salt adalah gugus ini. N triple bond N dan bermuatan positif N-nya. Saya tidak akan menjelaskan mekanisme reaksi pembuatan seperti ininya, tapi sebenarnya kalau yang penasaran, kalian bisa bertanya langsung atau kalian bisa browsing. Tapi supaya mempermudah atau mudah dipahami, pahami saja seperti ini. Gugus diazonium adalah N triple bond N dan bermuatan positif. Adapun benzennya ini anggap aja sebagai aril atau alkilnya. Boleh nggak kita ganti dengan CH3? Boleh-boleh saja. Hanya saja di sini saya gunakan benzen sebagai contohnya karena sesuai dengan tujuan awal kita ingin membuat suatu senyawa azo yang berwarna. Contoh, kalau di sini saya ganti menjadi CH3, maka tidak ada gunanya, tetap tidak berwarna. Padahal tujuan kita membuat jembatan ini adalah untuk memperbanyak gugus kromofornya sehingga
kemungkinan berwarnanya semakin besar. Maka biasanya pasti menggunakan benzen gitu ya sebagai R-nya. Ini strukturnya. Kemudian sifatnya seperti yang kita bahas sebelumnya adalah diazonium salt ini bersifat sebagai elektrofil. Nah, saya berikan rumus elektrofil itu bermuatan positif selalu ya. Jadi syaratnya kalau kita ingin mencari elektrofil tertentu, contoh elektrofil harus bermuatan positif. Karena dari namanya adalah elektrofil, penyuka elektron, maka dia akan bereaksi dengan cara diserang. Dalam mekanisme reaksi kimia organik kita kenal istilah diserang, attack, ya, oleh elektron untuk membentuk ikatan kovalen. Nah, oleh siapa? Ada dua. Oleh suatu molekul atau atom yang memiliki PeB. Nah, berarti bisa nukleofil nih, bisa. Atau bisa juga selain PeB, suatu molekul yang memiliki ikatan rangkap. Nah, berarti bisa benzen bisa juga. Gitu ya. Yang penting ada ikatan rangkapnya, maka bisa bereaksi dengan si elektrofil ini. Nah, kebalikan dari elektrofil ini saya kembali jelaskan adalah nukleofil. Kalau elektrofil harus bermuatan positif, kalau nukleofil harus memiliki PeB. Nah, bagaimana dia bereaksi? Karena nukleofil artinya adalah penyuka positif, penyuka inti itu positif, maka panahnya ke arah yang positif. Ingat ya, arah panah dalam mekanisme reaksi kimia organik adalah perpindahan sepasang elektron. Nah, ini digunakan berikatan dengan apa? Dengan molekul yang memiliki muatan positif, berarti bisa elektrofil, bisa. Selain itu, bisa juga ke molekul atau atom yang bersifat parsial positif. Nggak harus ion ya, cukup parsial juga bisa. Contohnya ya nukleofil bisa bereaksi dengan alkil halida misalkan. Bisa. Karena nukleofil bisa bereaksi dengan atom yang bersifat parsial positif. Oleh sebab itu, diazonium salt ini karena bersifat elektrofil dapat bereaksi menjadi substituen pada suatu senyawa aromatik. Berarti menggunakan kaidah yang ini, yang kedua. Elektrofil bereaksi dengan ikatan rangkap karena aromatic compound itu memiliki ikatan rangkap juga. Karena ikatan rangkapnya tidak mungkin putus, maka yang bisa dilakukan adalah tersubstitusi. Jadi bukan memutus ikatan rangkap pada senyawa aromatik, tapi mensubstitusikan salah satu atom hidrogennya. Gitu ya. Kalau kalian bayangkan benzen, ini kan di benzen ada hidrogen nih. Setiap sisinya ada hidrogen. Ada hidrogen, ada hidrogen, ada hidrogen. Oke. Sekarang kita bahas bagaimana pembuatan dari diazonium salt. Cara membuatnya adalah dengan mereaksikan primary amin. Dalam hal ini kalau kita ingin ininya R-nya benzen berarti menggunakan anilin. Ingat harus primary amin dengan HCl plus sodium nitrit. Nah, sebenarnya kombinasi antara HCl dan sodium nitrit ini adalah untuk menghasilkan asam nitrit. Kenapa kita tidak langsung menambahkan asam nitrit? Karena asam nitrit itu tidak stabil, jadi hampir tidak bisa kita gunakan. Yang bisa kita tambahkan adalah HCl plus NaNO2. Dan suhunya dijaga 0 sampai 5 derajat Celcius, maka akan terbentuk suatu diazonium salt. Kalau ini kita menggunakan anilin, maka dia akan menjadi benzen diazonium salt. Itu pembuatannya. Kemudian yang keempat adalah kita akan membahas reaksinya. Tapi sebelumnya kita coba menganalisis. Ini kan tadi saya garis bawahi 0 sampai 5 derajat Celcius. Kira-kira apa yang terjadi kalau suhunya tidak dijaga? Oke, silakan dibayangkan dulu ya. Kira-kira apa yang terjadi? Nanti akan kita bahas. Oke, kita masuk ke reaksinya. Nah, reaksi yang paling utama dari diazonium salt ini adalah untuk membentuk suatu senyawa azo. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Membentuk senyawa azo menggunakan reaksi yang disebut sebagai azo coupling. Berarti dia menggunakan diazonium salt direaksikan dengan suatu senyawa aromatik. Misalkan di sini benzen. Maka terbentuklah coupling atau digabungkan, dikapelkan, dipasangkan menggunakan jembatan ikatan rangkap sehingga menyambungkan gugus kromofornya. Itu tujuan utamanya. Sehingga ini mungkin saja berwarna karena gugus kromofornya banyak.
gitu ya. Nah, bagaimana dia bereaksi? Nah, rumus umumnya adalah benzen dapat bereaksi dengan suatu elektrofil. Nah, elektrofil seperti ini. Hasilnya adalah ini benzen, E-nya masuk. Nah, kenapa di sini tidak memutuskan ikatan rangkap? Karena elektrofil ini hanya menggantikan hidrogen di sini. Kita sepakat ya, semua sisi dari benzen ada hidrogennya, satu. Sehingga benzen itu memiliki kemampuan untuk tersubstitusi. Nah, dan membebaskan H+ tadi. Plusnya jadi tetap ya, H-nya yang menjadi plus karena menjadi H+. Hanya saja untuk menstabilkan H+ ini, supaya ini mudah masuk, digunakan katalis. Biasanya menggunakan basa. Amin. Sehingga dia akan menjadi H2O. Nah, ini rumus umum dari reaksi azocoupling menggunakan electrophilic substitution. Kalau kita ganti E-nya menggunakan diazonium salt, sama saja, berarti benzen. Ini benzen ya, anggap benzen. Tambahkan diazonium saltnya, berarti misalkan diazonium saltnya menggunakan benzen, ini N, ikatan rangkap 3, N positif. Nah, oke, supaya tidak bingung, benzen yang ini kita sebut sebagai benzen nomor 1. Ini kita sebut sebagai benzen nomor 2. Nah, N yang tengah ini disebut sebagai N nomor 1, N yang ujung disebut sebagai N nomor 2 untuk memudahkan saja. Maka hasil reaksinya dengan adanya OH- sebagai katalis untuk membebaskan hidrogennya akan menjadi seperti ini. Benzen, ini benzen ya. Benzen, ini anggap aja benzen nomor 1. N, ikatan rangkap 2. Jadi kata rangkapnya 3-nya hilang. N lagi, positifnya hilang. Kemudian menjadi benzen. Nah, benzen yang sebelah kanan ini adalah benzen nomor 2. Yang ini. Sehingga kalau kita gunakan seperti ini caranya, berarti yang tengahnya di sini adalah yang ini nomor 1. Ini nomor 2. Nah, ini benzen utama. Kita anggap sebagai benzen yang akan tersubstitusi oleh diazonium salt ini. Gitu. Nah, di mana posisinya? Kenapa posisi di sini? Sebenarnya sama saja karena ini masih simetris benzennya. Simetris. Jadi sama saja mau di bawah, mau di samping atas, samping kiri, samping kanan sama. Itu adalah reaksi azocoupling. Kemudian reaksi yang kedua disebut sebagai Sand-Meyer reaction, yaitu membuat suatu klorobenzen atau bromobenzen dengan cara mereaksikan diazonium salt ini dengan CuCl plus HCl untuk membuat klorobenzen. Kalau kita ingin membuat bromobenzen, maka diganti CuCl-nya menjadi CuBr plus HBr. Nah, namanya menjadi Sand-Meyer reaction. Misalkan kita ingin membuat klorobenzen dari anilin misalkan. Ya, berarti ini udah masuk reaction pathway ya. Karena di dalam kimia organik itu hampir tidak ada reaksi yang single reaction atau satu reaksi langsung mendapatkan produk yang kita inginkan. Biasanya ada jalurnya. Contoh sederhana jalurnya, misalkan soalnya kalian diminta membuat klorobenzen, tapi starting materialnya adalah anilin. Maka jangan bingung gimana nih caranya. Caranya anilin kita ubah dulu menjadi diazonium salt dengan cara ditambahkan HCl plus NaNO2 0 sampai 5 derajat Celcius. Maka hasilnya akan menjadi diazonium salt. Diazonium benzen diazonium chloride ya, karena kita menggunakan HCl di sini. Nah, karena tujuannya adalah membentuk klorobenzen, maka kita lanjutkan reaksinya. Setelah terbentuk diazonium salt, ditambahkan CuCl plus HCl. Maka akan terbentuk klorobenzen.
Nah, itu caranya ya. Jadi ini kegunaannya. Nama reaksinya adalah ini pembuatan diazonium salt ini menggunakan Sandmeyer reaction. Nah, demikian juga reaksi yang ketiga. Bisa juga mengalami reaksi hydrolysis, menghasilkan fenol, yaitu ketika ditambahkan air dan diberi panas. Nah, kembali ke pertanyaan yang awal tadi, apa yang terjadi kalau pada pembuatan diazonium salt suhunya tidak dijaga, maka dia akan terhidrolisis. Kenapa demikian? Walaupun kita tidak tambahkan air, karena air pasti ada. Dari mana air pasti ada? Karena kita waktu di awal sudah menambahkan HCl dan NaNO2 dan ini pelarutnya pasti air. Nggak mungkin pelarut organik. Nah, karena air sudah ada, maka tinggal menambahkan kalor atau tinggal menaikkan suhunya. Itulah alasannya kenapa di sini dijaga 0 sampai 5 derajat Celcius supaya ini tidak langsung terhidrolisis. Karena begitu dia terhidrolisis, maka akan terbentuk fenol. Nah, kemudian yang keempat ada istilahnya reaksinya dinamakan deamination atau menghilangkan gugus-gugus ini. Gitu ya, sehingga dia akan menjadi benzen. Dengan cara ditambahkan H3PO2. Ada yang masih ingat namanya? Ya, benar. Asam hipoposfit. Oke. Contoh soalnya kayak gimana nih? Contohnya kayak gini. Misalkan ada soal kayak gini. Hilangkanlah gugus NH2 pada anilin ini. Nah, gimana cara hilangkannya? Apakah kita pernah mempelajari cara menghilangkan ini? Memang tidak pernah. Tapi kita bisa menggunakan reaction pathway tadi. Ini kita jadikan diazonium salt. Seperti ini, tambahkan HCl, NO2, 0 sampai 5 derajat Celcius seperti ini. Nah, baru kita tambahkan H3PO2. Sehingga akan menghasilkan benzen. Nah, gitu caranya. Oke, kita lanjutkan. Demikian juga yang terakhir ini substitusi. Yaitu dengan menambahkan Ki pada diazonium salt akan terbentuk iodobenzen. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Kalau belum paham boleh diulang videonya atau bisa ditulis pertanyaan di Google Docs di form pertanyaan di Google Classroom. Oke, sekarang kita latihan yang lebih expert ya latihannya ya. Try to design pathway reaction atau reaction pathway benzene synthesis from benzaldehyde as starting material. Jadi soal ini menugaskan kita untuk membuat benzen. Gampang kan membuat benzen. Tapi benzen ini harus kita bikin dari benzaldehyde. Benzaldehyde itu strukturnya kayak gini. Nah, ini menarik nih harusnya. Gimana caranya? Nah, kalau kalian menemukan soal kayak gini, jangan langsung ditutup soalnya. Oh, ini nggak pernah belajar saya. Ini saya nggak pernah, saya tidak pernah membaca tentang ini. Jangan ya, karena ini memang tidak ada cara yang langsung ditambahkan satu katalis atau satu reaktan jadi gini. Nggak ada caranya. Cara yang bisa kita lakukan adalah cara yang tadi menggunakan reaction pathway atau jalur reaksi. Ada beberapa reaksi. Tapi karena kita masih ngeblank, ini diapain dulu nih? Nggak kayak tadi kan simple tuh. Ini kita jadiin diazonium salt udah kepikiran. Ini dari sini ke sini cuma 3. Tapi kalau yang ini kita belum tahu. Masih ngeblank. Caranya kita sebut sebagai retrosintesis. Atau sintesis yang kita mulai menganalisis dari produknya dulu. Jadi ini jangan diperhatikan dulu, tapi dari produknya dulu. Sesuai yang kita pelajari aja. Oke, contoh ya. Kita akan coba ini, kalian bisa ikuti pelan-pelan. Ini kita belajar bersama-sama. Kita ingin membuat benzen. Ini. Apa yang pernah kalian pelajari? Apa yang pernah kita pelajari membuat benzen? Baru saja kita sudah belajar benzen itu dapat dibuat dari diazonium salt. Benar. Caranya gimana? Caranya ditambahkan H3
PO2. Nah, oke, sekarang kita sudah tidak perlu memikirkan benzennya lagi. Tapi kita pikirkan diazonium salt. Gimana cara membuat diazonium salt? Baru saja kita pelajari juga. Diazonium salt dapat dibuat dari primary amin. Karena di sini benzen diazonium salt, maka kita menggunakan anilin. Dengan cara ditambahkan HCl plus NaNO2. NaNO2 0 sampai 5 derajat Celcius. Oke. Nah, sekarang anilin. Bagaimana cara kita membuat anilin? Nah, banyak. Kalian sudah belajar, oke, yang ada di PPT. Kita pernah belajar membuat anilin dengan cara ditambahkan Fe. Fe tambah HCl tambah NaOH. Nah, tapi ini dibuat dari nitrobenzen. Ini ya, oke, agak kacau ya gambarnya, tidak apa-apalah. Oke, sorry, nitrobenzen NO2. Nah, masalahnya yang kita diminta adalah kita diminta membuat anilin. Sekarang kita nggak lihat benzennya, sekarang dari akhir ini ya. Anilin dari aldehid. Nah, aldehid itu kayak gini. Benzaldehid. Kalau kita buat nitrobenzen ini makin jauh nih. Nah, caranya adalah kita cari, ini kita nggak usah pakai. Kita cari membuat suatu amina dengan cara yang starting material yang mirip dengan anilin ini. Misalkan kita buat kayak gini. Ini oke, pasti ada benzennya. Kemudian kita miripkan dengan yang ini. Oke, berarti di sini ada C-nya. Ingat, ini reduksi. Cara reduksi dan cara oksidasi itu tidak bisa digunakan di sini karena ada C. Yang tugas kita adalah menghilangkan C. Reduksi hanya menghilangkan hidrogen, oksidasi hanya menghilangkan hidrogen atau menambahkan oksigen. Sedangkan reduksi hanya menghilangkan oksigen atau menambahkan hidrogen. Jadi tidak bisa menambahkan atau menghilangkan karbon. Nah, itu. Sedangkan di sini kita harus menghilangkan karbonnya. Di sini sudah tidak ada karbon. Bisa dihitung dari sini. Benzen karbonnya ada 6. Sedangkan benzaldehid ini karbonnya ada 6 plus 1, ada 7. Pernahkah kalian belajar cara membuat suatu amina dengan cara menghilangkan karbon? Dan spesifik karbonnya itu berupa karbonil. Ya, benar. Caranya adalah dengan amide rearrangement. Sudah kita pelajari minggu lalu. Berarti kita bikin anilin ini dari amida. Dan anilin berarti dari benzanamid. Nah, kayak gini. Ini bisa menjadi kayak gini dengan cara menghilangkan karbonilnya. Berarti bukan direduksi, tetapi ditata ulang dengan cara penambahan Br2 plus OH-. Itu. Nah, sekarang ini sudah gampang nih. CO dan benzennya hampir tidak usah diubah. Tinggal diubah adalah NH. NH2 ke H. Gimana tuh caranya? H ke NH2. Nah, berhubung ini sangat susah dilepaskan karena hidrogen ketika terikat dengan karbon itu hampir tidak mungkin lepas dalam kondisi biasa. Maka caranya adalah ini kita ubah caranya hidrogennya ini kita ubah menjadi sesuatu yang bisa lepas. Kira-kira apa yang bisa lepas? Yang bisa lepas OH. Oke. Kita mulai bisa dari sini. Berarti kita bisa membuat ini menjadi OH. Dan OH itu bisa disubstitusikan dengan NH2 walaupun susah. Cara paling mudahnya adalah NH2 ini dibuat dengan cara mensubstitusikan NH3 ke suatu asil.
tersubstitusi jadinya. Ini sama pasti ya, kalau ini CO sama. Yang bermasalah sekarang adalah tinggal NH2-nya. Ini kita gantikan dengan Cl. Nah, Cl dapat disubstitusikan dengan NH3 akan menjadi NH2. Ini rumus pembuatan amida sebenarnya kalau di kelas 11. Nah, jika sudah terbentuk ini hasil halida, maka ini kita tinggal memasukkan Cl ke karbonil. Gimana sih cara memasukkan Cl ke karbonil? Ini juga pernah dipelajari di kelas 11. Ini mulai dari sini di kelas 11 ya, pelajaran kelas 11. Yaitu dengan cara penambahan PCl5 atau PCl3. Yaitu dari asam benzoat. COOH. Nah, apabila asam karboksilat, ini kita nggak lihat benzennya dulu. Asam karboksilat ditambahkan PCl5 maka akan menjadi asil. Atau sama dengan alkohol ditambahkan PCl5 akan menjadi alkil halida. Sama ya. Itu kegunaan PCl5 dan PCl3. Nah, kalau yang ini sudah tidak perlu diajarin, pasti tahu ya. Aldehid menjadi asam diapain? Dioksidasi. Ingat, oksidasi itu mengubah jumlah atau kondisi dari O dan H saja. C tidak akan berubah. Berarti ini kita oksidasi menggunakan oksidator kuat bisa menggunakan KMnO4. Nah, ini yang dinamakan sebagai retrosintesis. Kita mulai dari produk dulu. Jadi ketika kalian sudah mempelajari seperti ini, kita bisa membuat benzen dari aldehid dengan cara aldehid dioksidasi menjadi asam karboksilat, menjadi asam benzoat. Asam benzoat diubah menjadi asil dengan cara penambahan PCl5 menjadi asil halida. Asil kita substitusi menggunakan NH3 menjadi amida. Amida kita rearrangement menjadi anilin. Anilin kita reaksikan dengan HCl-NaNO2 menjadi diazonium salt. Diazonium salt kita deaminasi menggunakan H3PO2, jadilah benzen. Nah, ini caranya ya. Silakan di-pause atau diulangi videonya jika kurang memahami. Karena kita akan langsung masuk ke yang terakhir bahasannya, yaitu azodize. Ini sebenarnya hampir mengulang semua yang tadi kita pelajari. Oke, struktur dari senyawa azo seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ini N double bond N, bukan triple bond ya. Itu bedanya dengan diazonium salt. Diazonium salt triple bond, kalau azodize double bond. Nah, inilah yang disebut sebagai azo group atau gugus azonya. Sifatnya adalah dia menjadi jembatan yang bersifat kromofor. Sehingga gugus kromofornya itu biasanya double. Misalkan ini ada benzen, tambah benzen lagi nambah. Sehingga gugus kromofornya lebih banyak, sehingga biasanya dia berwarna atau memiliki warna tertentu karena gugus kromofornya sangat banyak tadi. Oke, sifatnya ya, makanya digunakan sebagai zat warna. Pembuatannya itu dengan cara azocoupling reaction dengan ditambahkan diazonium salt. Ini ya, azocoupling reaction. Nah, contoh yang tadi itu berbeda dengan yang saya gunakan yang di sini. Kalau tadi yang awal itu menggunakan plain benzen atau benzen yang belum tersubstitusi. Bagaimana kalau benzennya telah tersubstitusi? Misalkan benzennya kita ganti dengan fenol. Maka akan beberapa kemungkinan. Karena kalau ini diazonium salt ini kita gantikan, supaya saya tidak lama gambar ya, kita ganti aja ini menjadi E+. Anggap aja. Nah, ini E+, berarti anggap aja ini adalah E. Ini juga E. Kita anggap ya. Maka ketika elektrofil diazonium salt, ini supaya saya mudah gambar aja, ditambahkan ke dalam fenol, kalau benzen biasa kan E-nya bisa masuk kemana saja. Tapi begitu ada fenol, seperti ini, jangan lupa katalisnya basah, OH-, maka E ini dapat masuk ke 3 posisi yang berbeda kemungkinannya. Bisa posisi bersebelahan, ini, di sini, sama aja ya yang di atas bawah karena ini simetris masih. Ini sebelah OH bisa. Bisa juga
selang satu bisa di sini atau di sini, bisa juga berseberangan ini. Atau kalau saya gambarkan, bisa seperti ini OH ya, OH, bisa E-nya di sini. Karena ini juga cara penggambarannya sama aja ya, ini sama dengan yang ini, OH, ini sama, satu aja. Bisa kayak gini, ini kita anggap kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, bisa juga ini OH, dia di sini E-nya. Atau ini sama ya, OH bisa di sini. Bisa. Nah, ini sama, ini kemungkinan kedua. Atau kemungkinan ketiga, hasilnya menjadi seperti ini. OH, E-nya masuk ke berseberangan. Nah, ada 3 kemungkinan masuknya. Nah, kalau kalian terjemahkan ke dalam diazonium salt, ya tinggal digambar aja nih kayak gini. Ujungnya ini E nih. Ini anggap aja garis untuk E ini yang ujung yang di sini. Ini tinggal dimasukkan kemana. Bedanya di sini adalah supaya mudah menggambar O-nya yang saya putar-putar atau benzennya yang diputar. Padahal sebenarnya bukan O-nya, O-nya tetap menjadi patokan. Ini sama dengan yang ini, bersebelahan, ini berseberangan. Yang di sini yang tidak digambarkan adalah selang satu seperti ini. Oke, supaya gampang memahaminya, ini kita sebut dengan istilah posisi ini, istilah orto. Dan posisi ini disebut sebagai meta. Dan ini disebut sebagai para. Nah, berarti ini kira-kira apa ini? Ini adalah orto. O, anggap aja O ya, orto, O kecil. Ini adalah berseberangan P. Nah, ada 3 kemungkinan. Masalahnya kenapa saya di sini tidak menggambarkan yang posisi meta? Karena reaksi ini tidak mengizinkan diazonium salt atau elektrofilnya masuk ke posisi meta. Berarti tidak boleh. Kalau kalian menjawab orto benar, kalau kalian menjawab para juga benar. Menjawab dua-duanya juga benar. Tetap dibenarkan di UAS misalkan nanti. Yang salah adalah kalau kalian menjawab meta. Kenapa meta tidak bisa terjadi di sini? Karena ini dipengaruhi oleh gugus OH ini. Nah, OH ini disebut sebagai ortopara director atau pengarah ortopara. Dengan kata lain, elektrofil yang masuk ke benzen yang ada OH-nya pasti masuk ke posisi orto dan para saja tanpa meta. Gitu. Lalu ada nggak substituen yang membuat elektrofil masuk posisi meta? Ada, disebut sebagai meta director atau pengarah meta. Nah, ini kita bagi dua. Ada namanya ortho para director, contohnya ada NH2, ada OH, ada CH3. Dan ada meta director, contohnya NO2 pada nitrobenzen, amida, CONH2, dan ada COH pada asam benzoat. Berarti kalau kita ganti fenol tadi dengan nitrobenzen, maka posisi ini masuk ke posisi meta. Gitu simpelnya. Apakah ini perlu dihafal? Tidak sebenarnya. Caranya adalah apakah atom yang terikat langsung dengan benzen ini memiliki PEB. N memiliki PEB berarti ortopara. O memiliki PEB ortopara. Kecuali CH3. CH3 walaupun tidak memiliki PEB tetap ortopara. Ada alasannya, tapi saya tidak jelaskan di sini ya, terlalu panjang. Nah, kebalikannya kalau dia tidak memiliki PEB, maka dia menjadi meta kecuali CH3 tadi. Contohnya N di sini tidak memiliki PEB loh. Kok bisa N-nya tidak memiliki PEB? Karena N-nya menggunakan PEB-nya berikatan kovalen koordinasi dengan O1. Sehingga terbentuk NO2. NO2 itu N-nya tidak memiliki PEB ya. Jadi ini meta. Sama dengan C. C juga di sini bukan CH3, CONH2 meta juga, COH juga meta. Nah, itu ya yang harus diingat. Oke, demikian penjelasan dari materi diazonium salt dan diazodice. Nah, kalian kalau belajar ortometa para director ini penting sekali karena
nanti di semester genap ini pasti dipelajari kembali. Jadi kalau kalian paham dari sekarang, nanti jauh lebih mudah pahamnya. Karena di silabus kita, di materi kita semester genap ada aromatic compound dan itu sangat berhubungan erat dengan reaksinya, reaksi electrophilic substitution dan ortho meta para director. Ya, jadi bisa dipelajari lagi. Nah, untuk memperdalam ini saya sudah attach atau saya kirimkan juga di Google Classroom file PDF-nya. Plus nanti saya akan kirimkan file PDF tentang Amina ya, Amina. Saya coba bukakan Amina. Saya bukakan Amina. Buku kimia organik ya, buku kimia organik dari Nah, ini. Oke, saya coba share. Nah, ini juga akan saya masukkan nanti ke Google Classroom. Nah, kalian bisa belajar banyak di sini. Ini sebenarnya ada buku khususnya ini ya. Cuma saya cropkan untuk yang Amina saja. Nah, kalian sudah belajar karena materi Amina kita sebenarnya sudah selesai untuk kelas 12 ini mulai dari pengenalan dulu Amin 1, Amin 2, Amin 3 dan terakhir Amin 4. Nah, semua untuk menambahkan referensinya kalian bisa baca yang ini bagus banget untuk belajar kimia organik plus di sini untuk mengerti analisis instrumen ya yang berhubungan dengan amina azodase tadi sampai akhir. Nah, kalian bisa belajar dan ini bahasa Inggrisnya mudah dipahami ya. Beda kalau yang Fessenden, memang Fessenden agak susah bahasanya gitu ya. Kalau yang ini cukup mudah dipahami. Nah, kalian bisa belajar ini. Kalau ada yang tidak paham, kalian bisa diskusikan dengan teman atau bisa berdiskusi dengan saya atau bisa juga bilang aja di halaman sekian gitu. Kalian nggak paham, dimasukkan ke form pertanyaan di Google Docs bisa ya. Oke. Sekarang kita akan coba membahas tugasnya yang harus kalian lakukan. Bisa dibilang saya jawab lah ya gitu ya. Saya jawab tugasnya untuk kalian gitu. Nanti kalian tinggal mengembangkan dari penjelasan jawaban ini. Kalian bikin sendiri jawabannya gitu ya menurut kalian. Oke, tugas untuk amin 4 ini adalah amin sintesis. Jadi nggak langsung berhubungan dengan azodase tadi. Yaitu tugasnya ini, saya bacakan dulu ya instruksinya ya. An analyst would like to synthesize aniline compound from nitrobenzene as starting material. Jadi kalian diminta untuk mensintesis anilin dari nitrobenzen. Oke. Caranya gampang ya. Nitrobenzen direduksi menggunakan Fe, HCl plus NaOH jadi anilin. Masalahnya pada di dalam laboratorium ketika membuat anilin dari nitrobenzen yang dihasilkan hanya 80% saja. Oh, berarti banyak dong. Iya, benar. Ini udah cukup nih 80%. Nitrobenzen. Berarti sisanya menjadi nitrobenzen tetap menjadi nitrobenzen. Nah, sampai sini belum ketemu masalahnya. Masalahnya adalah nitrobenzen dan anilin itu sama-sama ada benzennya dan sama-sama bersifat nonpolar atau susah larut di dalam air. Sehingga kita tidak akan bisa mendapatkan anilin murni. Pasti campuran dengan nitrobenzen. Nah, tugas kalian ini mendesain suatu cara metode untuk membuat anilin yang murni tanpa ada campuran dengan nitrobenzen. Dengan kata lain memisahkan setelah terbentuk 80% anilin dan 20% nitrobenzen, gimana caranya memisahkan si anilin ini dari nitrobenzen. Nah, ini sebagai panduannya kita bisa menggunakan ekstraksi pelarut. Ini menggunakan pelarut-pelarut ini. Oke, sekarang kita coba jawab ya. Saya jawab ya. Kalian tinggal ikuti aja jawabannya nanti. Plus ditambahkan nanti. Kalian coba mengembangkan sendiri. Oke, jawabannya. Kita bisa menggunakan informasi ini.
Kalau kita lihat titik didihnya, misalkan kita ingin destilasi, terlalu dekat dan terlalu tinggi titik didihnya. Maka kalau ini kita lakukan di laboratorium bisa meledak karena sangat tinggi suhunya. Kalau kita ingin menguapkan misalkan. Kita ingin menguapkan anilin, nitrobenzennya belum menguap. Ini hampir tidak mungkin. Dulu di kelas-kelas sebelumnya, angkatan sebelumnya, ada yang mengusulkan, Pak gimana kalau kita bekukan? Ini juga hampir tidak mungkin karena ini juga dekat. Gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengekstrak, sama dengan BTM. Kita ekstraksi. Nah, kalau kita ekstraksi menggunakan pelarut heksen, maka dua-duanya ikut. Karena heksen dapat melarutkan nitrobenzen plus melarutkan anilin juga, karena dia nonpolar. Sama dengan kloroform. Kalau etanol setengah larut, setengah enggak. Tapi sama, setengah dari anilin larut, setengah dari nitrobenzen juga larut. Di etil ether juga demikian, sama dengan heksen. Berarti gimana cara memisahkannya? Nah, disinilah kecerdasan kita untuk menggunakan materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, baik itu sifat fisika dan sifat kimia dari anilin atau amina itu sendiri. Oke, kita coba jawab ya. Saya akan coba jawab. Oke, kita pakai ini aja, whiteboard aja. Oke. Soalnya tadi kita ingin memisahkan ini dan kita ingin membuat dulu nitrobenzen, anilin dari nitrobenzen. Nah, nitrobenzen, cara membuatnya adalah gampang. Tinggal direduksi menggunakan Fe. Ini ada di amin 3 ya. Fe, maka hasilnya akan menjadi anilin. Nah, masalahnya anilinnya hanya 80%. Sisanya tetap menjadi nitrobenzen. Sehingga nitrobenzen ini bercampur dengan si anilin. Maka tugas kita adalah memisahkannya. Ini 20%. Oke, caranya gimana? Kalau kita langsung ekstraksi, kita larutkan dengan pelarut organik non-polar, maka dua-duanya larut. Kalau kita larutkan dengan pelarut organik polar misalkan, maka dua-duanya tidak larut. Nah, caranya adalah kita ubah salah satunya menjadi polar. Caranya gimana? Caranya keduanya ini direaksikan dengan sesuatu yang membuat dia menjadi polar. NO2 bisa nggak kita buat jadi polar? Tidak bisa, karena ini tidak aktif nih N-nya. Nah, yang aktif adalah N-nya si NH2 di sini atau anilin ini karena dia merupakan amina dan amina itu bersifat basa. Berarti kalau kita ingin membuat dia menjadi polar, kita ubah menjadi garam. Gimana cara mengubah basa menjadi garam? Caranya adalah dengan direaksikan dengan asam. Maka kita tambahkan HCl. Ketika ini ditambahkan HCl, maka anilin yang tadinya basa akan berubah menjadi amonium. Masih ingat ya, anilin itu basa, maka dia akan, ini tadi NH2 menjadi NH3Cl. Namanya anilinium chloride, ini nama garamnya. Kalau kalian nggak hafal itu, bilang boleh pakai benzen amonium chloride, boleh. Tapi nama commonnya anilinium chloride. Nah, lalu HCl apakah bisa bereaksi dengan nitrobenzen? Ternyata tidak bisa, maka tulis lagi di sini nitrobenzen. Nah, sekarang barulah terpisah. Anilinium bersifat polar, nitrobenzen bersifat nonpolar, sehingga ini kita masukkan ke dalam separating funnel atau corong pemisah. Nih, corong pemisah di PKT kayak gini ya, kalau kalian BTM juga ngelihatnya nanti. Kita masukkan ke sini. Campuran ini kan masih bercampur nih, walaupun ini polar tapi tidak ada pelarutnya, non polar tidak ada pelarutnya. Jadi sama aja kayak ini ada air dari HCl-nya, tapi ini kayak minyak yang mengambang gitu ya, yang tidak bercampur. Maka dua-duanya kita masukkan dan kita tambahkan pelarut untuk mengambil si nitro ini. Dan ini tidak perlu diambil karena udah ada dengan air, karena udah menjadi garam, pasti larut dalam air. Maka kita bisa tambahkan pelarut non-polar yang organik. Nah, maka ketika kita tambahkan pelarut, dia akan terpisah menjadi dua. Ada yang amonium, ada yang amonium ini, amonium chloride, anilinium chloride,
Ada yang nitrobenzen larut dalam pelarut organik. Nah, masalahnya bukan masalah ya. Untuk praktisnya, yang manakah yang akan kita ambil, yang akan kita lanjutkan? Yang akan kita lanjutkan adalah yang ini, karena ini kita mau buang nih. Karena yang kayaknya tujuan kita adalah anilin kan. Maka ini kita buat menjadi di bawah. Oleh sebab itu, carilah pelarut yang densitasnya di atas, densitasnya di bawah si air. Dengan demikian dia berada di atas. Misalkan contohnya ether atau heksen. Oke, kita ambil heksen saja. Berarti kita tambahkan heksen. Ini heksen, kita tambahkan heksen. Maka di atas ini adalah heksen plus nitro. Nitro di bawahnya adalah anilinium, nium plus air. Airnya dari mana? Dari HCl. Nah, barulah kita pisahkan. Yang kita ambil adalah aniliniumnya saja. Nitronya nanti kita ekstrak berkali-kali, 3 kali minimal dengan 25 mili heksen. Sampai dicuci, maka dapatlah anilin. Itu ya. Itu pasti tahu lah ya konsep mengekstrak 3 kali. Lebih baik menggunakan 25 mili heksen 3 kali daripada 75 tapi sekali. Oke, sekarang kita sudah terpisah nih dari nitro dengan aniliniumnya. Masalahnya di sini masih menjadi anilinium nih. Padahal tugasnya adalah harus menjadi anilin. Maka kita ubah dulu lagi anilinium ini menjadi anilin. Caranya dengan menaikkan pH-nya. Karena kita tahu anilin ini adalah basa lemah yang dapat terhidrolisis parsial. Nah, ini konsepnya sama dengan asam benzoat. Asam benzoat setelah menjadi natrium benzoat, kita turunkan pH-nya menjadi pH 4. Maka dia akan menjadi asam benzoat sesuai pKa-nya. Nah, di sini kebalikannya karena ini bukan asam benzoat tapi anilin yang bersifat basa. Kalau asam benzoat bersifat asam, maka kita naikkan pH-nya sampai melewati pKb-nya. Dengan kata lain, ini kita tambahkan NaOH. Sama halnya dengan destilasi protein. Yang tadinya amonium sulfat, kita ingin membuatnya menjadi amoniak saja, maka kita naikkan pH-nya sampai melewati pKb dari NH3. Nah, konsepnya sama dengan yang ini. Kita tambahkan NaOH sampai pH-nya di atas pKb dari anilin. Maka setelah ditambahkan NaOH, maka akan terbentuklah anilin. Ini ya. Ini NH3Cl ditambahkan NaOH akan menghasilkan anilin. NH2 plus NaCl. Nah, hasilnya adalah NaCl yang larut dalam air plus anilin. Nah, gimana cara mendapatkan anilin murni? Kalau kita uapkan pelarut airnya ini, maka yang tersisa adalah anilin plus garam NaCl-nya. Karena NaCl itu titik didihnya tinggi. Sehingga cara yang paling mudah adalah kita ekstrak lagi. Menggunakan separating funnel kita masukkan. Kemudian kita ambil pelarut organik. Masukkan pelarut organik untuk mengambil si anilin ini. Karena kita tahu anilin bersifat non-polar. Nah, masalahnya yang kita ambil di sini adalah lapisan airnya atau lapisan organik non-polarnya. Kalau yang ini, yang kita ambil adalah lapisan airnya karena aniliniumnya berada di air. Maka kita buat dia menjadi di bawah. Nah, kalau yang ini, karena yang kita ambil adalah anilinnya, maka kita buatlah lapisan non-polarnya berada di bawah. Dengan kata lain, gunakan pelarut organik yang densitasnya lebih besar dibandingkan air, tapi bersifat non-polar. Dan titik didihnya rendah. Contohnya adalah kloroform. Kalian bisa cek di tabel yang saya sediakan ya, kloroform. Ini kloroform tulisannya ya. Susah ya nulis pakai mouse. Ketika ditambahkan kloroform, maka yang di bawah adalah anilin plus kloroform, yang di atas adalah NaCl. Sehingga kita dapat pisahkan di bawah ini menjadi anilin saja. Anilin. Barulah
ini kita uapkan. Kita uapkan, maka kloroformnya akan menguap. Sisa anilin murni. Begitu caranya. Oke. Nah, jadi kalau kurang paham, silakan diulang lagi video yang bagian ini. Tugas kalian adalah membuat pertama, satu, reaksinya. Reaksinya berarti ini. Ini satu, reaksinya dua, tiga. Nah, tiga. Tuh, ini anggap aja tugas A-nya, reaksinya. Gitu. Makanya kalau kalian perhatikan PPT-nya, cara membuat anilin dari nitrobenzen adalah Fe, HCl, NaOH. Maksudnya adalah HCl-nya dan NaOH-nya di sini nih. Ditambahkannya berbeda, bukan barengan, tapi diselingi oleh pemisahan menggunakan corong pemisah atau separating funnel. Itu yang pertama. Yang B-nya, kalian bikin cara kerja. Cara kerjanya pertama mulai ditimbang nitrobenzen. Bikin bagan kayak di PKT, ditimbang. Setelah ditimbang, ditambahkan Fe. Setelah ditambahkan Fe, supaya bereaksi cepat, direflux. Direflux. Kurang lebih atur berapa, 30 menit, itu nggak akan disalahkan, karena kita nggak tahu realnya gitu ya. Anggap aja 30 menit. Setelah itu, direflux ini ya, direflux. Pasti nyampur kan, ditambahkan HCl. Setelah ditambahkan HCl, masukkan ke separating funnel. Ini separating funnel. Masukkan ekstrak dengan heksen, plus heksen. Ekstrak 3 kali sambil dicuci, setelah dicuci bebas, maka ditambahkan NaOH. Nah, ini kalian saya diktekan aja ya, karena udah susah nulisnya. Tambahkan NaOH, setelah itu masukkan lagi separating funnel. Ekstrak menggunakan kloroform. Setelah itu, ekstrak 3 kali dicuci, dibilas maksudnya dengan kloroformnya. Larutan kloroform yang mengandung anilin diuapkan kloroformnya menggunakan destilasi supaya kloroformnya dapat diambil kembali. Maka dapatlah anilin. Nah, itu tugasnya. Oke, ini hanya bisa kalian jawab kalau kalian memperhatikan yang ini ya, bagian ini. Oke, baiklah. Semoga kalian sabar menonton atau memperhatikan video kali ini karena sebenarnya ini 2 video saya jadikan jadi satu. Semoga bisa difahami, semoga bermanfaat karena setelah ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang amino acid. Berhubungan masih dengan amin karena ada aminnya ya. Nanti amino acid baru protein semester genapnya. Begitu ya. Nanti untuk informasi selanjutnya akan disampaikan. Demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.